Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Safitri Ali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Saya akan mempresentasikan tentang kepribadian dan sikap dalam olahraga. Apa itu kepribadian? Kepribadian menurut Dornlath, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Waller, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Menurut Purwanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitarnya. Individu yang bersangkutan termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian semakin besar seorang anak, maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan meluas. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian. Selanjutnya ada faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain yaitu nilai-nilai atau values. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Ya, adapun adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menemukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Adapun bahasa, di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Selanjutnya, ada definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Step dan Tomite. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang
tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain kognitif dan evaluasi. Kognitif dan evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkat untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Efektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Muslas dalam Bagus 2010, sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagai sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni menurut Sunario dalam Puspita 2013, yang pertama ada menerima atau referencing. Menerima diartikan bahwa orang mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Yang selanjutnya responding, memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar, tidak terlepas dari proses komunikasi di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom, serendah apapun tingkatan proses kognisi, siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan sejalan dengan taksonomi kognisi Bloom adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang, inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Yang keempat, cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental. Berikut sistematika latihan yang dilatih latihan dasar, latihan mental, pematapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Berikut cara-cara dalam pembentukan mental. Latihan pendahuluan, yaitu latihan mental training. Pada dasarnya meliputi latihan dengan sasaran atau tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan keserasian perkembangan fisik dan mental atlet. Meningkatkan proses metabolisme dengan latihan pernapasan, relaksasi, konsentrasi untuk menormalkan fungsi-fungsi fisiologi dan psikologi. Yang kedua, menyiapkan fisik dan mental. Latihan pendahuluan ini dimaksud agar atlet
memiliki kondisi dan kesiapan mental. Dalam hal ini, keserasian dan keselarasan hubungan aspek-aspek mental, psikologik, atau sumber-sumber kemampuan jiwa manusia merupakan sasaran pembinaan yang utama. Selama latihan pendahuluan ini, atlet dilatih untuk lebih memahami diri sendiri, berpikir positif, sehingga timbul prestasi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, latihan pendahuluan lebih dituju untuk menyiapkan bagian-bagian yang berkaitan dengan sikap mental atlet, seperti motivasi, pemikiran, perasaan, dan faktor-faktor yang datang dari luar dirinya, seperti pengetahuan, pengalaman, hambatan, dan faktor lain. Secara garis besar, inti dari latihan pendahuluan mental training menurut Sudipyo yaitu menyiapkan mental kepribadian yang lebih mantap, jauh dari kemungkinan terjadinya konflik internal, menguatkan kondisi fisik dan mental, khususnya melalui latihan pernapasan relaksida konsentrasi, dan menyiapkan atlet agar lebih siap menerima beban mental dengan pemikiran positif dan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya, latihan dasar. Latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Latihan dasar di samping menyiapkan mental yang sehat, juga dimaksud untuk meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan, menyiapkan kondisi mental, sehingga memiliki kesiapan mental untuk menerima latihan dalam upaya meningkatkan keterampilan mental. Jadi, latihan dasar mental training merupakan landasan atau tumpuan untuk menerima atau melakukan program-program latihan mental yang lebih berat. Selanjutnya, latihan keterampilan dan penguatan mental. Meningkatkan atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet, dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Makin disadari bahwa sifat-sifat kepribadian dan kemampuan psikologik sangat berperan dalam meningkatkan kinerja atlet. Latihan keterampilan mental. Kesiapan mental dapat diupayakan dengan latihan keterampilan mental, yaitu suatu keterampilan dalam menyiapkan diri menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang datang dari diri atlet sendiri, seperti kurang percaya diri, merasa belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional. Di samping kesiapan mental, atlet perlu memiliki ketahanan mental, karena dalam suatu pertandingan, kemungkinan atlet menghadapi tantangan atau hambatan yang berupa cemoohan dari penonton, wasit yang dirasakan memihak lawan, dan juga hambatan yang datang dari dalam dirinya sendiri, seperti rasa lelah, perasaan tertekan, dan kurang mampu menghadapi permainan lawan, dan sebagainya. Latihan keterampilan mental dan latihan penguatan mental harus dilakukan atas dasar penelitian di diagnostik dengan menggunakan pendekatan individual. Latihan menguatkan mental. Mengenai latihan penguatan mental atau mental strength training yang pada hakikatnya dimaksud untuk meningkatkan ketahanan mental, dapat dilakukan antara lain. Pertama, latihan untuk menguatkan kemauan, willpower training. Yang kedua, latihan untuk meningkatkan kemampuan akal atau cognitive rehearsal. Yang ketiga, latihan untuk mendapatkan mensugesti diri sendiri, self-suggestion training. Yang keempat, latihan untuk dapat menilai diri sendiri dan merasakan diri berhasil, atau self-evaluation training. Yang terakhir, stress management training, yaitu latihan untuk dapat mengendalikan stres dan mempunyai daya tahan menghadapi stres. Selanjutnya, semua latihan keterampilan mental dan penguatan mental membutuhkan waktu yang cukup lama
dan hampir dapat dikatakan tidak ada batas akhirnya. Keadaan dan kondisi mental atlet dapat berubah sesudah menghadapi berbagai situasi dan beban mental yang berbeda-beda. Oleh karena itu, latihan keterampilan dan penguatan mental juga perlu selalu terus-menerus dilakukan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman pribadi. Dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. Yang kedua, kebudayaan. Dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contohnya pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dan dalam pergaulan. Yang ketiga, orang lain yang dianggap penting. Significant others, yaitu orang-orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah laku, dan opini kita. Orang yang tidak ingin dikecewakan dan yang berarti khusus misalnya, yaitu orang tua, pacar, suami atau istri, teman dekat, guru atau pemimpin. Yang ketiga, keempat, media massa. Media massa merupakan media cetak elektronik. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugesti yang dapat mempengaruhi opini kita. Yang kelima, institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang sehingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Selanjutnya, faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyalur frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara ataupun menetap atau persisten atau tahan lama. Contohnya prasangka, sikap tidak toleran dan tidak fair. Adapun yang kelima, hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Akan tetapi hal ini belum tentu sesuai dengan tingkah laku atlet terhadap tersebut pada interaksinya sehari-hari. Oleh karena itu, pengaruh olahraga terhadap ciri kepribadian seorang atlet masih diperdebatkan. Sebagai contoh, penderita diabetes dan pasien dengan gangguan fungsi jantung seringkali diberikan nasihat oleh dokter atau ahli medis untuk melakukan kegiatan fisik secara teratur. Kegiatan fisik ini dapat berupa jalan pagi atau jogging secara teratur atau latihan-latihan fisik dengan peralatan stasioner yang dapat dilakukan di rumah. Latihan fisik semacam ini tidak terbatas bagi para penderita penyakit tertentu, namun juga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kebugarannya. Kepribadian yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan fisik secara teratur sesuai dengan bidang olahraga yang diminati atau ditekuni seperti golf, sepak bola, dan bulu tangkis. Olahraga akan mempengaruhi aspek kepribadian seseorang. Misalnya dengan berolahraga, seseorang akan mengembangkan sikap pantang menyerah, gigih, serta sikap membuka diri terhadap lingkungan sosialnya. Bidang yang mempelajari hubungan antara kepribadian dengan olahraga dikenal sebagai sport personality. Seperti telah disinggung di atas, pengaruh timbal balik antara kepribadian dan prestasi seorang atlet dalam bidang olahraga yang ditekuninya memunculkan banyak perdebatan atau pendapat di antara para psikolog olahraga. Pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi golongan 3 besar. Golongan pertama adalah yang menganggap bahwa suatu olahraga tertentu memiliki banyak kegiatan
kaitan dengan kepribadian. Contohnya adalah sepak bola, golf, atau basket. Misalnya, dalam suatu pertandingan basket, seorang pemain merasa terlalu percaya diri atau overconfident sehingga cenderung untuk memaksakan diri memasukkan bola ke ring dibanding dengan meneruskan kepala rekannya. Atau dalam suatu pertandingan sepak bola, seorang pemain lebih percaya untuk memberikan bola kepada seorang rekan tertentu yang ia senangi, serta enggan untuk memberikan bola kepada rekan yang tidak ia senangi atau percayai. Kecenderungan yang dilakukan oleh pemain basket ataupun sepak bola tersebut akan mempengaruhi penampilannya masing-masing. Jika kita telah memahami hal ini, maka tampak bahwa prestasi atlet dalam suatu cabang olahraga tertentu banyak dipengaruhi oleh ciri pribadi atlet yang bersangkutan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila olahraga tersebut adalah olahraga perseorangan, seperti bulu tangkis, tenis meja, ataupun tinju. Oleh karena itu, psikologi olahraga menguasai mengenai aspek kepribadian atlet yang positif maupun negatif, sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, terdapat golongan kedua, yang menganggap bahwa pada beberapa cabang olahraga, pengaruh dari aspek-aspek kepribadian dan gambaran kepribadian atlet tidak terlalu berpengaruh terhadap prestasinya. Misalnya, pada cabang atletik, kecuali dibutuhkan adanya suatu ketangguhan mental, prestasi dari seorang pelari jarak pendek ataupun pelari jarak menengah tidak banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian yang ia miliki seperti introvert atau extrovert. Demikian pula pada pelompat tinggi, pelompat jauh, pelompat galah, pelempar lembing, maupun pelempar peluru, di mana pengaruh aspek kepribadian tidak terlampau terlihat. Golongan ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengaruh kepribadian terhadap penampilan seorang atlet dalam olahraga bersifat moderat, artinya pengaruh tersebut tetap ada, namun tidak terlalu dominan. Aspek atau gambaran kepribadian dan seorang atlet memiliki pengaruh terhadap prestasinya, namun pengaruh tersebut tidak besar dan bukan merupakan faktor yang menentukan. Contohnya adalah seorang atlet sepak bola yang penampilannya di lapangan ditandai oleh penguasaan teknik bersepak bola yang luar biasa. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh bakat yang baik, sehingga keterampilan tekniknya pun menjadi luar biasa baiknya. Dengan kata lain, dominasi kemantapan berprestasi atau keberhasilan seseorang dalam berolahraga diakibatkan oleh kemampuan dasar dan bakat yang ia miliki, jauh lebih dominan daripada kepribadiannya. Meskipun demikian, kemauan untuk bekerja sama dan membentuk suatu regu yang kompak, solid, terpadu dipengaruhi pula oleh kepribadian pribadi dengan kepribadiannya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Sikap atau attitude ialah suatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagai sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang, inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan kasar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.